Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur, bermunajat, menghibahkan diri, menghambakan diri, menundukkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya kita di dunia ini mempunyai batas, sebagaimana bulan Ramadan ini ada batasnya, dan kita hampir di ujung. Dan para ulama salaf ketika berada di ujung bulan ini, mereka akan merasakan kesedihan yang luar biasa, karena belum tentu di tahun yang akan datang mereka bisa bertemu kembali. Apalagi ketika kita di bulan ini merasa tidak bisa memanfaatkan semua momentum yang ada, maka isinya hanyalah penyesalan. Baik, kembali kita bersama dengan kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri an-Salaf yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badar. Kita sampai pada poin nomor 13, As-Sunnatu Safinatun Najah. Sunnah yang dimaksud adalah bukan sunnah lawannya dari wajib, ya. Ada wajib, ada sunnah, bukan. As-sunnah bimana tariqah, cara hidup Rasulullah Muhammad SAW, semua yang datang dari beliau. Safinatun Najah adalah bahtera keselamatan. Beliau membawakan perkataan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Sahibul Muwatta', Imam Madinah yang memiliki kitab Al-Muwatta', salah satu gurunya Imam Syafi'i, muridnya siapa? Rabi'atul Ra'i. Beliau mengatakan as-sunnah safinatun nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. As-sunnah safinatun nuh, sunnah ibaratnya adalah perahunya, bahteranya Nabi Nuh. Man rakibaha najah, barang siapa yang hidupnya di atas bahtera itu, barang siapa yang dia memilih hidup di atas bahtera itu, menaiki bahtera itu, dia selamat. Karena apapun yang terjadi ketika Nabi Nuh membuat perahunya, membuat bahteranya, meskipun dicemooh orang-orang kafir, meskipun diledeki sama orang-orang kafir, meskipun
diremehkan, direndahkan. Di sini pegunungan, tidak ada bihar, tidak ada lautan, tidak ada sungai. Kenapa engkau justru membuat kapal? Sunnah pun demikian. Ketika engkau menaiki sunnah, berjalan di atas sunnah, memilih sunnah sebagai jalan satu-satunya untuk engkau supaya selamat dalam setiap hal, selalu menoleh kepada apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW, meskipun dalam proses menuju itu engkau akan diremehkan manusia, engkau akan direndahkan manusia, engkau akan dihardik manusia. Sebagaimana Nabi Nuh ketika membuat perahu, tidak ada yang tidak meremehkan kecuali orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan ketika hari hanya datang, ya, Nabi Nuh fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwaabas sama' bima'in munhamir fafajjarna al-arda uyunan faltaqal ma' ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dhati alwah. Ya. Ketika Nabi Nuh sudah berdoa, ya Allah, aku dizalimi, maka tolonglah aku. Fafatahna abwaabas sama' bima'in munhamir, maka langit, semua pintu langit yang isinya air dibuka semuanya. Wafajjarnal ardu uyunan, dan dari bumi memancar setiap air yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memancar. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, maka air dari langit dan air dari bumi bertemu untuk suatu perkara yang telah Allah putuskan. Wa hamalnahu ala dhatil alwah, dan kami biarkan, kami jaga orang-orang yang beriman itu adatil alwah, di atas bahtera. Tajri bi ayunina, mereka berjalan atas pengawasan kami, jazaan liman kufir, sebagai balasan orang-orang kafir. Orang kafir kalau melihat orang mukmin itu enak, itu tuh sendiri sakit hatinya, itu adalah azab buat mereka sendiri. Jadi orang yang hasad, kalau hati kita mempunyai hasad, iri, dengki, itu sebenarnya azab, Pak. Jazaa liman kana kufir. Ketika kita melihat orang yang kita hasadi mendapat nikmat, kita hasad. Orang yang tidak kita sukai mendapat nikmat, kita iri. Orang yang berseberangan pendapat dengan kita mendapat kenikmatan, kita dengki. Apa yang kita rasakan dalam hati itu sendiri adab, jazaa. Bahkan ketika anaknya memilih jalan yang lainnya, sawi ila jabal yusimunal ma', saya akan naik ke gunung yang bisa menyelamatkan dari air, maka Nabi mengatakan tidak ada yang selamat pada hari ini dari takdir Allah Azza wa Jalla, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Meskipun engkau mempunyai solusi yang engkau menurut engkau lebih bagus dari sunnah, meskipun dalam hal dunia yang menurut engkau lebih bagus daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam hidupmu engkau mempunyai panutan yang engkau anggap lebih berkompeten daripada syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan anaknya Nabi Nuh, saya akan lari, saya akan naikin gunung itu dan akan selamat.
Akan tetapi ketika seseorang menyelisihi sunnah, meskipun dia mengira itu lebih baik daripada syariat, meskipun dia menyangka bahwasanya itu lebih baik daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengira bahwasanya itu adalah lebih modern daripada syariat Islam, man takhallafa anha gharik, yang tidak mau ikut sunnah pasti hancur, pasti tenggelam. Apapun alasannya, meskipun engkau memandangnya itu perkara yang remeh, tapi ketika engkau tidak melihat apa dasar dari Rasulullah SAW, apa petunjuk Nabi Muhammad SAW tentang hal itu, gharik, hancur. Ini adalah sudah sunatullah. Karena mengikuti Rasulullah Muhammad SAW sendiri adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa yang ingin dicintai Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang mengaku dia mencintai Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni, maka ikutilah semua caraku dalam memandang hidup ini, semua aturanku dalam menjalankan hidup ini, semua petunjukku dalam menjalani kehidupan ini. Yuhibbukumullah. Maka ketika engkau sudah mengikutiku, Allah pasti mencintai kalian. Ketika kita mengakui mencintai Nabi Muhammad atau mencintai Allah Azza wa Jalla, akan tapi jauh dari sunnah beliau, jauh dari ajaran beliau, jauh dari memandang apa yang beliau telah berikan petunjuk untuk kita. Kita berjalan hanya dengan hawa nafsu. Apa yang kita anggap pantas, kita kerjakan. Apa yang kita anggap itu benar sesuai hawa nafsu kita, kita kerjakan. Kita tidak melihat bagaimana cara Rasulullah SAW menjalani hidupnya. Dan ketika kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan pernah disentuh azab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, caranya adalah ketika kita mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kita akan mendatangkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita sudah mendatangkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan pernah mengadab orang yang dicintainya. Apa dalilnya? Perkataan orang-orang Yahudi, qalat an-nasara wal yahud. Orang-orang Nasara dan Yahud mengatakan apa? Nahnu abna'ullah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan cintanya Allah. Katakanlah pada mereka apa? Walima tu'adzibuhum, atau walima yu'adzibuhum bidunu, walima yu'adzibukum bidunubikum. Kenapa kalau memang engkau dicintai Allah? Kenapa kalau memang engkau adalah anak keturunan Allah? Kenapa Allah mengadab kalian? Bahkan di dunia mereka sudah diadab sama Allah Azza wa Jalla. Ada yang dijadikan babi, ada yang dijadikan kera. Kalau memang pengakuan kalian itu benar, karena Allah tidak akan pernah mengadab orang-orang yang dicintainya. Innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbut muttaqin,
Innallaha yuhibbus sabirin. Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu tidak akan tersentuh oleh adab Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita memilih mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, setiap petunjuknya dalam menghadapi kehidupan ini akan mendatangkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Yuhibbukumullah. Maka dalam hal ini, dalam hal sunnah ini, banyak para sahabat yang mengatakan ittabi'u wala tabtadi'u wa qad kufitum. Cukup kalian tuh melihat apa yang sudah datang. Cukup kalian tuh melihat apa yang sudah dicontohkan. Cukup kalian tuh mengerjakan apa yang pernah dikerjakan. Wala tabtadi'u. Jangan membuat perkara yang baru. Jangan membuat ibadah yang baru. Jangan membuat ritual-ritual yang baru. Waqad kufitum. Seandainya engkau mengerjakan semua yang diperintahkan, semua yang dicontohkan, waqad kufitum, sudah cukup. Faqad kufitum, sudah cukup hal itu. Oleh sahabat juga mengatakan al-iqtisad fi sunnah khairu min al-ijtihad fil bid'ah. Engkau beribadah atas dasar sunnah, atas dasar datangnya dari Rasulullah Muhammad SAW, meskipun iktisad. Maksudnya apa iktisad? Ya, nggak banyak-banyak banget lah. Jadi kayak ngirit gitu ibadahnya. Meskipun ibadahmu irit, nggak banyak, akan tapi dia di atas sunnah. Khairu minal ijtihad fil bid'ah. Itu lebih baik daripada engkau bersungguh-sungguh, akan tapi ibadahmu nilainya adalah bid'ah. Tidak ada nilainya. Bahkan engkau diancam neraka. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Engkau beribadah, akan tapi tidak pernah dikerjakan oleh Muhammad SAW ibadahnya, syariatnya, bukan pahala yang kita dapatkan, ancaman. Diancam sama diputuskan beda, Pak, ya? Kalau diancam neraka, Allah yang menentukan. Hadis ada kabar, ada wa'ad, ada wa'id, ada janji Allah, ada ancaman Allah. Ketika Allah mengancam hambanya, bisa jadi Allah ampuni kelak di akhirat, bisa jadi. Akan tapi ancaman Allah bukan main-main, bisa jadi Allah penuhi ancamannya itu. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan, perkara ibadah yang diada-adakan, perkara baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Muhammad SAW. Karena sungguh setiap muhdatsah yang baru itu bid'ah. Setiap ibadah yang baru, setiap tata cara ritual ibadah yang baru yang tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan, masuk dalam kategori bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah sesat. Ibnu Mas'ud mengatakan,
Ya, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang-orang melihatnya itu ada kebaikan di situ. Makanya ketika salah seorang tabi'in, ada seorang yang rukuk dan sujudnya, dia setiap habis fajar seperti ini dia sholat. Setiap sholat terbit fajar dia sholat, rukuk sujud panjang. Maka dikatakan, apa yang engkau lakukan? Apa yang sedang engkau kerjakan? Orang-orang itu menjawab apa? Apakah kami akan disiksa karena kami sholat? Kami ini sedang sholat. Apakah kami akan disiksa karena kami sholat? Tidak. Akan tapi engkau disiksa karena menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bukan sholatmu yang menyebabkan engkau disiksa, bukan sedekahmu yang menyebabkan engkau disiksa. Kami ini bagus ngasih makan orang, kami ini bagus sedang baca Al-Quran. Apakah kami akan disiksa karena bacaan Al-Quran kami? Tidak. Engkau akan disiksa karena menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW, menyelisihi satu orang. Engkau tidak akan mengapa ketika menyelisihi banyak orang. Tidak akan terjadi apapun ketika engkau menyelisihi banyak orang di akhirat kelak. Akan tapi ketika engkau menyelisihi satu orang ini, Nabi Muhammad SAW, maka akhiratmu dipertanyakan, masa depanmu dipertanyakan. Engkau menyelisihi ulama karena engkau membawa dalil yang lainnya. Engkau menyelisihi kaum muslimin secara umum karena punya dalil yang lainnya yang datang yang sahih dan sharih dari Muhammad SAW. Tidak akan membuat masa depanmu suram. Akan tapi ketika engkau meskipun bersama kelompok yang sangat besar menyelisihi satu orang ini, engkau akan menerima akibat yang sangat luar biasa pedihnya. Kebanyakan kita tidak merasa bersalah atau tidak merasa sedang berada di jalur salah karena kita menoleh kiri dan kanan. Banyak yang berjalan yang sama dengan kita. Menoleh ke kanan ada temannya, menoleh ke kiri ada temannya. Oh, berarti aku ini tepat. Padahal dia berada di jalur yang salah. Akan tapi karena banyak temannya, dia tidak merasa salah. Akan tapi seorang yang dia sendirian di atas kebenaran akan ragu bahwa dia benar karena dia sendirian di situ. Padahal Islam sendiri awalnya hanya sendirian Nabi Muhammad SAW. Karena kita merasa banyak, diikuti orang banyak, kita berjalan rame-rame, kita merasa benar. Akan tapi karena kita sendirian, tidak punya teman, kita ragu terhadap apa yang kita pegangi. Padahal ketika ditanya tentang jamaah dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, siapa jamaah itu? Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Semua yang serupa, cocok dengan Nabi Muhammad SAW meskipun dia satu orang, dia jamaah.
Meskipun satu orang. Banyakan ketika dia berada dalam kesalahan tetap salah. Satu orang ketika dia berada dalam kebenaran, dia benar. Inilah sunnah. Maka barang siapa yang dia berada di atas sunnah, dia selamat meskipun hanya seorang diri di situ. Meskipun hanya satu-satunya yang memegang hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjalankan abdu alayya bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham. Meskipun orang-orang lain meninggalkan, la yazaluna min ummati dhahirina al-haq, la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum. Akan senantiasa dari umatku yang dia berada di atas kebenaran, tidak akan membuat mereka gentar orang-orang yang menyelisihinya atau orang-orang yang menghinanya. Dhahirina al-haq. Maka ketika kita berada di satu permasalahan, kembalikan, farudduhu ila Allah wa rasulih. Kembalikan, tanya kepada Allah. Dalam permasalahan ini bagaimana metode Allah? Dalam permasalahan ini bagaimana cara Rasulullah SAW mengatasinya? Ketika kita sudah memikirkan hal itu dengan hawa nafsu kita, maka kita telah mempertaruhkan masa depan kita, akhirat kita. Karena siapapun, manusia manapun, ketika dia melisihi Nabi Muhammad SAW, dia akan gharik. Suatu ketika Umar bin Khattab jalan di Madinah, dia melihat pancoran dari apa? Genteng. Jalan ke mana? Dia itu kalau hujan, airnya mesti jatuh ke jalan. Jadi kalau di sana orang lewat di situ mungkin kecipratan atau kena, kalau enggak hati-hati. Maka sama Umar diputer, Pak. Diputer ya. Supaya enggak ke jalan raya. Dan tanya, siapa yang masang seperti ini? Siapa yang masang pancoran ini seperti ini? Maka orang yang punya rumah itu mengatakan, itu Rasulullah yang masang. Seketika, Pak, dia naik lagi, dia balikan ke tempat semula. Begitu takutnya Umar menyelisih Nabi Muhammad SAW meskipun dalam hal dunia, meskipun dalam hal urusan dunia. Ketika dia tahu bahwasanya yang masang itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, dibalikan langsung ke persis sesuai dengan aslinya, sebelum dipindahkan, tidak dirubah sedikit pun. Dan kita hari ini meninggalkan sunnah karena ia sunnah. Ketika ditanya apa hukumnya, sunnah. Oh, cuma sunnah. Dahlah. Apa hukumnya itu? Sunnah. Oh, cuma sunnah. Dan hari ini kita mengerjakan karena sesuatu itu hukumnya hanya makruh. Apa itu hukumnya makruh? Maka kita kerjakan. Kan kalau kita kerjakan gak dapat dosa. Kalau kita tinggalkan dapat pahala, gak apa-apa kita kerjakan. Ya. Maka para sahabat mengatakan, kalian mengerjakan sesuatu ahwanu alaikum, dia ringan buat kalian dari nasya'ar, dari rambut. Wa kunna fi ahdina na'udduha minal mubiqat. Padahal pada zaman Rasulullah SAW itu termasuk dihitung sebagai hal-hal yang menghancurkan,
tapi kita kerjakan seolah-olah kita tidak ada apa-apa. Ya, seperti ini keadaan kita. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik, mengatakan bahwasanya as-sunnah safinatun najah atau safinatun nuh. Man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharik. Sunnah adalah perahunya Nabi Nuh. Engkau mau selamat, berjalanlah di atas sunnah. Tanya bagaimana Rasulullah, tanya bagaimana petunjuk Rasulullah, tanya bagaimana syariat Rasulullah. Akan tapi ketika engkau tidak ingin selamat, lakukanlah semaumu. Tidak usah tanya-tanya. Ada yang fatwa gini, lakukan. Ada fatwa begitu, kerjakan. Yang penting hatimu senang. Fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Ketika engkau tidak malu, kerjakan semaumu. Semua ada hukumannya. Makanya Rasulullah SAW diberikan wejangan sama malaikat Jibril apa? I'mal ma syi'ta. Ya. Kemudian isma syi'ta, kemudian ahbib ma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, kemudian cintailah siapapun yang kau ingin cintai, berbuatlah semaumu. Karena apa? Fa innaka mayyit. Selama apapun engkau hidup akan mati, nggak akan hidup terus. Lihat kita itu tiap hari, kalau yang punya medsos tiap hari ada, ya Allah saudara kita ini meninggal, ini innalillahi, ini innalillahi. Itu giliran enggak? Kita ini punya nomor masing-masing, nggak tahu nomornya berapa. Giliran. Mungkin ini besok, besoknya lagi ini, besoknya lagi ini, tahun ini, tahun itu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, terserah. Fa innaka mayyit. Engkau akan mati. Ahbib ma syi'ta, apa saja engkau buat senang, terserah. Mau senang khamar monggo, mau senang zina monggo, mau senang ini monggo, terserah. Mau senang anakmu sampai ini, terserah. Ya, fa innaka mufariquh. Karena engkau pasti akan pisah. Sesenang-senangnya apapun engkau dengan zina, engkau pasti enggak bisa zina selamanya. Sesenang-senangnya apapun engkau dengan khamar, engkau enggak akan bisa dengan khamar selamanya. Dan ketika itu sudah putus, giliran engkau akan dihitung. Wa amal ma syi'ta, kerjakan semaumu. Fa innaka tujza bi, engkau akan dibalas. Engkau akan dibalas. Enggak ada paksaan. Monggo. Mau selamat ikuti sunnah, enggak selamat terserah. Maka Allah berfirman, "Yauma naqulu li jahannam halim talati hal min mazid." Ketika manusia itu sudah dimasukkan semuanya, masukkan neraka, mengatakan ketika ditanya oleh Allah, "Halim talati?" Apakah engkau sudah penuh? Hal min mazid, masih ada lagi enggak? Masih ada lagi enggak? Neraka masih kurang tempat. Kalau mau milih jalan neraka, monggo. Kadang-kadang kita salah jalur, mau ke Jakarta salah jalur, kita nggak tahu salah karena kita banyak temannya. Bener kan liwati kini? Oh bener kan, bener, iya. Liwati podo aja tapi salah asli ini. Tapi karena banyak temannya, kita nggak ngerasa kita salah. Tapi kalau karena kita sendirian, masih kok gak ono rewangi, tapi kok dalane jaten ngene, tepak boga iki. Lho kok ngliwati ngene tepak boga, padahal bener jalurnya itu. Maka jangan pernah merasa sedih ketika engkau sendirian, sedangkan engkau di atas dalil, di atas kebenaran. InsyaAllah ketika engkau istiqomah di atas sunnah, Allah akan selamatkan dengan sendirinya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.